nama saya Muhammad Saleh. Nggak usah. Nggak usah ya. Cukup kalian aja yang tahu. Perkenalkan, saya Sada Sari. Saya sebagai guru matematika di SMK Tribakti Al-Husna. Saya nama Dedi Setiadi SPD, mengajar atau mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. Saya Triwidiarti, saya sebagai guru produktif di sini. Ada dua jurusan ya, yang pertama guru produktif keperawatan, khususnya ngajar ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian di multimedianya saya sebagai guru PKK atau entrepreneurship ya, kewirausahaan, kemudian sistem komputer. Kenalkan, nama saya Linda Anistia sebagai guru produktif keperawatan. Nama saya Farid Jaya Ahmadi. Saya mengajar tentang KDM ya, atau kebutuhan dasar manusia di kelas 12 keperawatan. Perkenalkan, nama saya Imas Sutrianti. Saya di sini selaku guru produktif di SMK Tribakti Al-Husna Purbolinggo. Oke, nama saya Henry Ferdiansa, guru produktif asisten keperawatan. Khususnya ngajar di kelas 11. Nama saya Bu Rita Permatasari, saya ngajar di SMK Kesehatan Al-Husna sebagai guru produktif mata pelajaran di PPD. Nama saya Muhammad Ihsan, saya guru produktif multimedia di SMK Tribakti Al-Husna. Bapak ngajar di sini dari tahun 2009 ya, bulan Juli. Sekarang tahun 2022. Jadi berapa tahun? Ya, oke, 13 tahun ya sudah. Saya mengajar cukup lama sebagai perintis ya, dari tahun 2010 ya, 2010 sampai 2022, 12 tahun. Kalau mengajar saya sudah cukup lama. Tepatnya mungkin 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih, 4 tahun kurang. Untuk mengajar dan bergabung di SMK, Ibu udah hampir berapa ya? Dari tahun 2021. Berapa tahun tuh? Coba hitung. Ya. Saya udah 2 tahun. Oh, tadi udah saya pertanyaannya. Pembelajaran kurang lebih 15 tahun, namun di SMK Tribakti Al-Husna ini saya mulai tahun 2010. Jadi sekarang 2022 berarti berapa? 12 tahun. Yang 3 tahunnya saya di sekolah tetangga. 2 tahun di sini. Ya, 2020. Oke, kalau ditanya sudah berapa lama mengajar, sudah sekitar 6 tahun ya kalau nggak salah. 6 tahun. Kalau saya dari tahun 2019 ya, belum lama. Iya. Kalau berapa lama? Pasti belum lama, di bawah 1 tahun. Saya masuk bulan 10 awal tahun 2021. SMK Al-Husna didirikan tahun 2011 ya. SMK Al-Husna didirikan tahun 2011, izin operasionalnya tahun 2012. Pertama kali bernama SMK Kesehatan Tribakti Al-Husna. SMK Tribakti Al-Husna berdiri tahun 2011. Enggak tahu. Enggak tahu. Belum tahu sejarahnya. SMK Tribakti Al-Husna itu didirikan pada tahun 2011. Yes. Yang pertama kali didirikan itu MTS Tribakti Al-Husna, kemudian tahun 2011 berdirilah SMK Tribakti Al-Husna. Tahun 2011. Betul. Thank you. Belum belajar sejarah soalnya. Kalau didirikan itu kapan ya? Nggak ngerti Bu ya. Dari tahun kurang lebih kalau nggak salah 2012 ya.
Apa 2013 ya? Tahun berapa? Tahun berapa? Salah ya, salah. Tahun berapa ya? Oh, 2011 ya. Oh, sorry, maaf. Oh, saya kurang tahu. Kurang tahu. Aduh lu. Parah sih. Apa ya? Aduh lupa. Lupa. Kalau nggak salah sih tahun 2011 apa 2010 ya, kurang paham mungkin ya. Aduh, berdirinya kapan ya? Kurang tahu ya saya, mohon maaf. Pengetahuannya kurang ini kayaknya. Pengalaman yang memalukan menurut Bapak pribadi adalah lupa materi. Iya, pernah lupa materi ya. Tapi itu bisa disiasati, ya. Oke. Ya, bisa disiasati ya. Oke. Kuncinya kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Oke. Pengalaman yang paling memalukan adalah salah satunya dan masih sering terjadi, yaitu adalah telat masuk kelas. Telat masuk kelas, namun di dalam hal itu keterlambatan itu tentunya tidak disengaja karena ada beberapa faktor. Karena mata pelajaran penjaskes itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Satu adalah ketika praktek siswa-siswanya harus sudah berganti pakaian. Maka sebenarnya telatnya itu bukan karena tidak masuk ya, keterlambatan itu karena situasi dan kondisional saja. Selebihnya kita sportif. Saya duduk di kursi kemudian kursinya jeblos. Itu dulu di waktu saya kelasnya Asep. Itu ingat benar, nggak tahu itu memang kursinya udah jelek. Jadi yang kejebak itu ada 2 guru, satu Bu Rustin, satu saya. Jadi sama-sama kejeblos gitu. Iya. Ya, sih lumayan lah itu. Sakitnya nggak seberapa. Iya, malunya itu. Yang paling memalukan itu waktu salah kelas. Iya, salah kelas. Jadi ibu tuh udah datang duduk, terus sudah salam. Ada satu siswa bilang, mereka kelihatan kebingungan sih. Terus ada satu bilang gini, "Bu, maaf, emang hari ini ada jam ibu ya?" Terus ada satu cowok di belakang yang dia bilang gini, "Bu, angkat tangan, konsentrasi." Karena ibu suruh setiap kali mereka agak blank, terus ibu suruh mereka konsentrasi, jadi ibu dibalikin lagi gitu loh. Dan itu memalukan sih ya, memalukan sekali buat ibu. Pengalamannya itu waktu itu ketidaksengajaan ibu waktu mau mengajar di kelas 11. Ya, jadi kalau tadi ada guru yang menyebutkan salah ngajar ya, kalau ibu salah mengirimkan pesan. Nah, menurut ibu itu malu banget ya. Karena di dalam grup itu ada kepala sekolahnya ya. Jadi ibu salah mengirimkan pesan ya. Jadi pesannya itu ya untuk doi dan ibu kirim ke situ. Dan itu pengalaman memalukan sekali itu. Jadi ibu ya spill pesannya sebenarnya nggak aneh-aneh ya, cuman berpamitan, tapi ada kalimat-kalimat yang ya begitu. Jadi waktu ibu berangkat sekolah, kok muridnya itu di tangga tuh pada senyum-senyum. Pikir ibu kan nggak apa-apa ya, ibu selei jalan masuk kelas, buka kelas sampai ibu menjelaskan masih tetap aja, padahal HP itu bunyi terus. Kalau zaman dulu kan masih pegang HP ya, jadi waktu zaman COVID kalau nggak salah, iya. Jadi HP ibu tuh bunyi terus merespon dari pesan ibu, dan ibu nggak membuka HP. Ibu akhir keluar kelas, udah ke kantor, buka, astagfirullahalazim, ternyata enggak ding, sorry, waktu di dalam kelas ibu udah buka, tapi ibu stay cool gitu kan, nggak merasa bersalah gitu. Ternyata ada kesalahan dan ibu langsung dihack oleh kepala sekolah. Ya Allah, mohon maaf banget sama Pak Kepala Sekolah.
Iya. Malu banget. Selama 12 tahun kayaknya tidak ada. Selalu terbaik nih. Tidak ada yang apa cukup membuat malu. Tapi mungkin sempat ketiduran waktu ngawas, mungkin itu aja sih. Karena ngantuk. Pengalaman yang memalukan apa ya, kira-kira pas mau praktek tapi alatnya nggak ada. Kemudian teman-teman anak-anak murid itu udah menunggu, kemudian tapi alatnya yang disiapkan itu tidak ada yang kurang. Itu saja. Memalukan apa ya? Mungkin jilbab saya kebalik pernah iya. Jilbab saya kebalik diketawain sama anak-anak. Ya, itu oke lah. Kesalahan teknis saya bilang. Pernah sih ya, pertama itu ngajar dikiranya udah dengan pelajaran yang pas gitu, ternyata harus pakai KIKD ya. Mungkin itu agak memalukan ya. KIKD itu apa, Bu? Ada kompetensi dasarnya gitu. Jadi besok ngajar apa gitu harus tahu gitu. Ada KIKD-nya ya. Nggak ada. Nggak ada. Pengalaman memalukan kan? Nggak ada. Murid teraneh menurut Bapak yang pernah Bapak alami itu adalah murid yang kalau disuruh apa terus dilakukan apa, beda dengan yang dilakukan ya. Itu pernah ya Bapak alami. Murid teraneh kelas 12. Siapa ya? Dadi. Kenapa Pak? Anehnya kenapa? Unik. Unik itu nggak aneh Pak, sifatnya aneh. Iya, unik kalau menurut saya. Dan itu aneh bagi saya. Murid teraneh. Kalau murid ini sebenarnya nggak ada yang aneh. Terkhusus usia-usia Anda semua SMK ini adalah usia-usia yang mencari jati diri. Sebenarnya bukan aneh. Kalau dalam saya menyingkapi murid, menurut saya murid yang inovatif, namun perlu dibimbing. Keinovatifannya itu harus ke hal-hal yang positif. Murid yang teraneh pasti dong jamnya masuk tapi masih di luar. Itu hal yang sangat ya manusiawi lah di dunia pendidikan, khususnya di usia-usia kalian. Murid teraneh kayaknya tuh Saiful ya. Karena pakai kayak gitu. Tuh kayaknya nggak apa-apa lah ya Pul ya, sebut merek nggak apa-apa. Kamu nanti terkenal Pul. Murid teraneh kayaknya nggak ada sih, standar semua kalau ini. Ya bagus semua. Bagus semua lah, normal. Ada sih, ada pernah kasus ya dulu ya. Jadi dia itu ketahuan nyontek, terus saya marahin gitu ya. Dia marah sampai nendang meja gitu ya. Tapi sampai 2 minggu, 3 minggu nggak pernah saya tegur. Dia datang ke kelas terus minta maaf sama saya, nangis tuh. Kesadaran dirinya ada ya guys ya. Kak, nanti komen ya Kak, yang merasa Kak. Murid teraneh si siapa? Ari Ramayuda. Kak, nonton videonya Kak. Anehnya kenapa Pak? Ada deh pokoknya. Oh, murid teraneh banyak. Kayak gimana tuh? Banyak murid teraneh. Ada yang apa ya? Ada yang tidur aja di kelas. Tapi dia pintar. Ada yang malu sekolah, suka bolos, catatannya nggak lengkap. Tapi waktu ulangan nilainya bagus. Atau merasakan itu? Iya, salah satunya itu ya. Murid teraneh siapa ya? Kayak mana disebutin namanya apa gimana? Jangan deh, jangan disebutin namanya ya.
Sifatnya aja ya, mungkin waktu awal-awal ngajar dipanggilnya Ibu Ayang Beb gitu. Jadi kalau misalkan nggak direspon, dianya nggak mau belajar gitu. Itu waktu awal-awal. Jadi ada pokoknya ada. Ada. Nggak usah. Awal-awal ibu ngajar 2019 awal, bukan kalian. Jadi tiap kali ngajar panggilnya pasti harus Ibu Ayang Beb gitu. Nah, iya jadi ibu juga kan gimana ya? Ya gitulah. Murid teraneh waktu mungkin awal-awal ibu ngajar ya, karena itu kan pengalaman pertama ibu ngajar, jadi ibu belum ada basic mengajar dan lain-lain lah untuk menghadapi anak-anak SMA yang lumayan ya, seumuran sama ibu gitu kan. Jadi teranehnya ya begitulah anehnya ya, datang ke kosan bawa makanan ya kan. Nah gitu. Kemudian di Instagram itu banyak banget yang nge-DM itu kan dengan hal-hal begitulah, menjurus begitu. Karena mungkin tahu kalau ibu tuh masih muda ya, jadi gitu. Kalau murid itu semua Bapak suka ya pada dasarnya. Termasuk yang aneh tadi itu ya Bapak suka ya. Cuman agak unik ya, mungkin lebih tepatnya unik ya. Nah, yang Bapak sukai itu adalah murid yang memang patuh ya, patuh dengan aturan ya dan juga tata tertib sekolah. Nah, kalau kalian yang merasa patuh dan suka mengikuti tata tertib sekolah, itulah yang Bapak sukai. Oke. Kalau disukai tidak ada terspesifik satu atau dua orang, semuanya ibu suka. Ibu tidak memilih-milih antara satu dua orang, mau yang bandel, mau yang rajin, semuanya disukai. Hanya saja kalau yang rajin bisa memberikan contoh untuk kawan-kawannya yang kurang rajin. Bisa. Yang paling ibu sukain dan Baik Salwa. Ya, Baik Salwa yang lagi nonton ya, karena Baik Salwa itu ibu lihat dari personalitinya dia ya anaknya itu yang paling bertanggung jawab menurut ibu. Terus dia juga itu punya sisi lain yang ibu tuh kagum sama dia, itu sih. Terus buat Baik Salwa, kamu itu punya banyak sekali kelebihan, jadi kamu gak usah takut dengan apapun yang akan terjadi di depan sana. Ibu yakin kamu pasti jadi orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Murid yang ibu sukai itu dalam kategori satu ya, mungkin dia asik, bukan, yang pertama itu sopan santun, punya etika, asik, kemudian gak ngebosenin. Nah ibu tuh suka murid yang misalkan di dalam kelas tuh dia aktif bertanya, jangan diem-diem aja. Ibu paling nggak suka murid yang seperti itu gitu ya. Boleh disebutin namanya? Boleh. Spill namanya, yaitu bukan ibu membanggakan anak ibu sendiri, tapi itu adalah murid yang sangat menurut ibu layak lah untuk ibu apresiasikan gitu ya. Namanya adalah Nabela Fatma. Ya, Nabela Fatma. Terkhusus untuk Nabela Fatma, pesan ibu ya, jangan galau-galau, yang lalu biarlah berlalu ya, karena Nabela Fatma itu, selain Nabela Fatma banyak banget ya sebenarnya murid itu yang nggak tahu kenapa kok curhat hati itu sama ibu ya, padahal ibu juga tuh ya nggak seperfect itu sebenarnya ya masalah hati, tapi banyak banget gitu. Dan untuk Nabela Fatma nggak usahlah mengurus hal-hal yang tidak penting gitu menurut ibu, harus profesional dalam belajar, kemudian kedepannya tunjukkan bahwa kamu tuh mampu dan bisa gitu. Aduh, siapa ya yang disukai? Ya salah satunya Bu Linda lah, dia pinter. Ada sih yang tahun kemarin ya,
dia sebenarnya berprestasi, cuma emang ya agak-agak kayak ada kecewaannya gitu. Ada sih yang seperti itu. Iya, ada. Sukanya karena Pinter ya, ada rasa sopan juga. Cuma mungkin kalau orang lihat sekilas kayaknya kok dia kayak ada kecewe-ceweannya gitu. Iya. Kalau disukai mungkin sebagai anu ya, sama guru sama anak aja ya. Kalau sukai apa namanya perasaan kan nggak mungkin. Saya kan udah pernah suka. Ya. Masalahnya ya. Enggak, ini memang tak buat gitu suasananya gitu kan. Ini tuh gimana sih? Gitu kan. Namanya kan acting. Ya kalau ini alumni nggak apa-apa. Alumni ya. Ya nggak usah deh, sekarang aja lah. Kalau alumni nanti nggak enak saya. Nanti ada istri saya ngeliat nanti. Jadi yang Bu Ayu sih. Siapa tadi yang disukai ya? Yang disukai mungkin karena smart mungkin ya. Dia kalau tahun kemarin ya ada Naila itu anaknya karena ya pinter sih. Kalau yang sekarang mungkin siapa ya? Masih belum bisa menemukan sih karena masih saya apa ya teliti gitu ya, telusuri gitu. Ya gitu aja sih. Paling sukai semuanya. Yakin? Ya nggak ada alasan sih. Pokoknya semuanya kalau menurut saya semuanya saya sukai dari segi perilakunya, adab sopan santunnya itu terutama. Murid yang paling disukai dan semuanya murid saya suka kepada semua murid, tentunya suka sebatas tenaga pengajar dan anak didik. Selebihnya kita bersaudara. Yang saya sukai adalah hubungan silaturahmi ketika komunikasi. Jadi saya nggak mau ada siswa yang hanya diam dan tidak bisa komunikasi dengan tenaga pendidik atau guru atau bahkan warga sekolah. Jadi menurut saya ya komunikasi sampai kapanpun, setelah lulus bahkan bekerja bahkan sudah berkeluarga, ya komunikasi itulah yang paling saya dalam hal hidup itu yang paling nomor satu menurut saya, komunikasi, baik itu kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada manusia. Murid yang paling saya suka. Oke. Ini sebutin nama atau enggak ya? Kayaknya nggak usah sebutin nama sih. Ya rata-rata murid yang paling saya suka itu kalau saya sedang mengajar lebih interest gitu, lebih memperhatikan saya, terus bisa diajak diskusi gitu dua arah, itu akan lebih interest kalau saya sih. Cuman kalau yang paling membingungkan saya ketika ngajar itu saya ngomong ke anak itu tetapi nggak ngeliatin saya, itu yang paling aneh menurut saya gitu. Tapi kalau saya yang paling suka itu tadi, bisa diajak komunikasi dua arah. Oke, itulah jawaban ya yang Bapak berikan. Mudah-mudahan berkesan, jadi motivasi, dan juga terus berekreasi untuk kalian multimedia SMK Tribakti Alusna. SMK bisa. Ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu beberapa jawaban dari saya. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan dari saya, dan sifatnya hanya sebatas hiburan, dan kalaupun ada yang baik bisa diambil, kalaupun tidak ada yang hal-hal yang jelek tolong ditinggalkan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kalian semua, kepada manusia saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Semoga menghibur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu pengalaman dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya yang nonton. Kalau ada yang mungkin tersinggung ya, sorry. Oke, sudah ya berakhir, dan thank you, terima kasih
untuk pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa bagus ya ke depannya ya. Thank you. Bye-bye guys. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Mungkin ada salah kata, perbuatan, atau yang kurang menyenangkan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multimedia SMK Tribakti Al Husna sukses terus.